Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau beribadah ya. Adik-adik boleh fokus yuk, tinggalin dulu mainannya. Ayo kita siapkan hati kita yang terbaik. Sebelum itu kita mau bersatu dalam doa ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau ada bersama-sama kami dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan menutup bungkus kami dari awal ibadah kami sampai kepada akhirnya. Biarlah Engkau yang boleh membuat kami mengerti setiap firman Tuhan dan setiap pujian yang dibawakan di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati-Mu. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Masih semangat adik-adik? Ayo, sekarang kita bukan pasukan berjalan, tapi kita Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya Laskar Kristus. Allah kita lah yang sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa hari ini kami sudah bisa memuji dan menyembah nama-Mu. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu, kiranya Kau yang siapkan hati kami, Kau yang buka telinga kami, supaya kami dapat mendengar dan juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Aneh sekali. Aneh sekali. Ini mungkin orang bodoh sedunia sih. Adik-adik, kakak mau tanya. Masa ada sih pohon uang? Apa uang bisa ditanam di dalam tanah, kemudian tumbuh jadi pohon uang? Gak bisa kan? Pasti orang pintar tahu lah ya, kalau uang ditanam gak mungkin tumbuh lagi. Nah, kita mau dengerin cerita nih. Ada orang yang menanam uangnya di dalam tanah. Jadi, suatu hari ada seorang tuan memanggil hamba-hambanya. Hambanya datang. Lalu tuannya ini mau ke luar negeri, tapi dia mau mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya ini. Lalu ada yang diberi 5 talenta, diberi 2 talenta, dan ada yang 1 talenta.
hamba-hambanya ini mengusahakan dan mengupayakan harta tuannya ini. Jadi ada yang dapat 5 talenta, mendapat keuntungan 5 talenta, jadi 10 talenta. Ada yang 2 talenta, mendapat keuntungan 2 talenta, jadi 4 talenta. Tapi ada satu hamba yang mendapat 1 talenta ini, dia tidak mau mengupayakan dan mengusahakan harta tuannya ini. Dia justru menganggap bahwa Tuhannya ini jahat. Dia bermalas-malasan. Malahan harta yang dipercayakan oleh tuannya itu dia kubur di dalam tanah. Lalu ketika tuannya datang, ia memuji hamba-hambanya yang bisa mengupayakan dan mengusahakan hartanya ini. Dia berkata, "Baik sekali, kamu hamba-hambaku yang bisa mengusahakan hartaku. Ikutlah bersama dengan tuanmu ini." Tetapi adik-adik, satu hamba yang bermalas-malasan ini justru dihukum. Adik-adik, tahu tidak? Tuhan Yesus juga memberikan kita talenta. Jadi, kita harus mengembangkannya. Talenta itu bisa berupa bermain musik, pintar bermain gitar, bisa matematika, bisa semua pelajaran, dan masih banyak lagi. Tetapi kalau talenta orang lain yang kita suka nih, tetapi kita tidak bisa, kita tidak boleh iri. Karena Tuhan sudah mempercayakan untuk kita masing-masing. Yuk adik-adik, sekarang kita mau hafal ayat hafalannya. Ikuti Kakak Kinan. Amsal 13 ayat 4b. Sekali lagi ya. Amsal 13 ayat 4b. Hati orang yang rajin diberi kelimpahan. Kita ulangi sekali lagi ya. Amsal 13 ayat 4b. Hati orang yang rajin diberi kelimpahan. Selamat menghafal. Hai adik-adik, ada kabar gembira nih. Gema, Gerakan Anak Mencintai Alkitab baru akan dimulai di minggu ini, tanggal 29 Januari 2023. Yuk, kita simak baik-baik ya caranya. Teman-teman akan mendapatkan lembar gema di masing-masing satelit, baik kelas kecil maupun di kelas besar. Tapi untuk kelas besar jangan lupa ya, siapkan 1 buku tulis untuk mengisinya. Dan untuk kelas kecil, teman-teman akan mendapatkan lembar gema dan bisa langsung diisi di lembar gemanya. Dan satu lagi, di minggu depan jangan lupa setelah kalian mengisi, kalian kumpulkan masing-masing satelit ya. Karena kalian akan mendapatkan kartu gema yang akan diberikan cap oleh para pembina sekolah minggu di masing-masing satelit. Nah, jadi teman-teman tetap terus semangat ya. Dan terus tekun dalam mengerjakan dan membaca Alkitab. Tetap semangat. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Adik-adik, catat waktu dan tanggalnya. Ada Bitkom Battle Kids loh, pada Jumat 24 Februari jam 6 sore melalui aplikasi Zoom. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dan berinteraksi dengan teman. Nah adik-adik, itu dia tadi rangkaian ibadah kita. Mari jangan lupa minggu depan untuk terus beribadah kepada Tuhan ya. Nah sekarang kita akan menutup ibadah kita ini dengan doa. Yuk semuanya lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami sudah bersama-sama beribadah dan menyanyi memuliakan Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kehidupan kami, bahkan setelah ini dan
minggu depan kami boleh bersama-sama beribadah lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.